Ukuran gilingan adalah salah satu hal terpenting yang perlu diperhatikan pada saat kita ingin menyeduh kopi. Untuk mendapatkan hasil gilingan yang konsisten dan juga hasil ekstraksi yang terbaik dari biji kopi yang akan kita gunakan. Nah, pertanyaannya adalah seberapa konsistenkah grinder yang akan kita review pada video kali ini? Kita akan mereview grinder 600N, tetap di Coffee Story by Handy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Handy di Coffee Story by Handy. Di video kali ini kita akan mereview grinder 600N, grinder skala rumah dengan harga yang murah dan hasil yang lumayan wah. Yang mau kita review hari ini adalah grinder 600N yang melegenda. Tapi ini bukan Latina, ini yang KW. Dan yang gue pegang sekarang ini adalah yang tanpa merek. Yang kita tahu di luar sana banyak juga grinder 600N yang KW dengan berbagai macam merek. Ada yang merek Kova, ada yang merek Thunderbolt, ada yang merek Nankai, dan lain sebagainya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita masuk ke spesifikasinya. Ya, grinder ini berbahan dasar plastik dan besi untuk dinamonya. Grinder ini memakan daya listrik sebesar 150 watt dengan tegangan 220 volt. Terdapat sikring di bagian belakang, tepat di bawah tombol on-off-nya. Dan ada cadangan 3 buah sikring lagi yang baru yang ada di bagian bawah grinder ini. Grinder ini memiliki bin hopper dengan kapasitas 250 gram. Dibekali dengan flatboard berdiameter 60 mm. Grinder ini diklaim mampu menggiling biji kopi sebanyak 350 gram per menitnya dengan kecepatan rotasi 2200 rpm. Tingkat grind size bisa disesuaikan mulai dari yang halus sampai yang kasar. Fine to coarse memiliki 8 klik tingkat grind scale, sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan seduh kalian dengan berbagai alat dan metode seduh yang beragam. Nah, sekarang kita masuk ke bagian atau part yang ditunggu-tunggu. Apa itu? Perbandingan antara grind scale 1 sampai dengan 8. Kita lihat hasil gilingan dari yang paling halus sampai dengan yang kasar. Kita langsung giling sekarang ya. Ya, ini gilingan nomor 8 yang paling coarse, yang paling kasar. Kalau gua lihat sih masih banyak yang halus-halusnya ya. Gedenya banyak, gede bold-bold gitu. Tapi masih ada yang halus-halus juga nih. Nah, ini yang nomor 7. Sama, kurang konsisten. Masih ada serbuk-serbuk kecilnya tuh yang kegiling. Ini 8, ini 7. Kita masuk ke nomor 6. Ini nomor 6. Kita lihat. Nah, kalau nomor 6 malah lumayan bagus sih kalau menurut gua. Ini lumayan konsisten lah kalau yang 6 nih. Ya nggak konsisten banget karena masih ada bubuk kecilnya yang ikut kegiling tuh. Ya. Tapi oke lah. Yang ini nomor 5. Nah, nomor 5 itu udah mulai masuk ke coarse to medium ya. Iya. Oke. Nah, kita masuk ke yang nomor 4 nih. Nah, ini lumayan konsisten malahan kalau menurut gua. Ini udah masuk ke medium ya, ukuran medium nih. Biasanya buat dripper nih kayak gini. V60 dan lain sebagainya. Biasanya sih. Ini nomor 3. Ya, ini udah medium. Oke. Gua rasa ini konsisten sih. Jadi dari nomor 8, 7, 6, 5, 4 sama 3 kalau menurut gua yang lebih konsisten, yang lumayan lah hasil gilingan itu sama semua. Ini bagus, ini lumayan. Tuh. Buat V60. Nah, ini nomor 2. Wih, halus ya. Bagus sih kalau menurut gue ini. Lumayan ini.
Gue sih biasa biasa pakai mocha pot itu di gilingan nomor 2 di grinder ini. Lumayan konsisten sih kalau menurut gue. Hmm. Ini nomor 2 ya. Untuk espresso rumahan oke lah ini. Nah ini yang nomor 1 nih. Ini bener-bener kayak tepung sih. Kalau kalian nggak percaya, ini gue bentuk ya kayak gitu tuh. Ini bisa buat turkis nih. Ini extra fine ini. Sampai bisa dibentuk kayak gitu kan. Oke lah, ini cukup oke kalau menurut gue. Udah lumayan lah untuk grinder skala rumah dengan harga yang murah dan kualitas yang lumayan wah kalau menurut gue ya kayak gini. Oke, kita pindah ke set awal ya sambil ngobrol-ngobrol lagi. Masuk ke kesimpulannya, tapi perlu kalian catat di awal bahwa ini adalah pendapat pribadi gue, karena gue selaku pengguna dari grinder yang kita review pada video kali ini. Kalau menurut gue overall cukup memuaskan dengan harga yang jauh di bawah Latina original, karena ini gue beli sekitar 600.000. Range-nya itu ada yang harga 400 sekian sampai dengan 800. Itu yang untuk KW ya, yang untuk KW. Kalau untuk Latina sendiri sekitar 1.900.000 sampai 2 juta sekian. Dan itu harganya jauh banget kan. Walaupun memang dari segi build quality-nya ya kita nggak boleh bilang ini lebih baik juga atau ini sama dengan Latina yang original ya. Jelas jauh berbeda. Mulai dari burnya beda, build quality-nya beda, bahan yang dipakai beda, plastiknya. Terus juga suara dinamonya beda, hasil gilingannya pun beda. Ya harganya juga beda gitu kan. Ada 2 kesimpulan yang bisa gue sampaikan pada video review kali ini. Yang pertama kelebihan dan yang jelas yang kedua kekurangannya. Kelebihannya adalah grinder ini murah. Kekurangannya adalah grinder ini kurang konsisten. Ya karena kalau kita lihat tadi itu setelah kita giling dari grain scale nomor 1 sampai dengan 8, yang paling coarse itu masih banyak butiran-butiran kecilnya ya. Walaupun ukuran-ukuran gilingan besarnya itu si bijinya itu ada, tapi masih nyambung sama yang kecil-kecil. Begitu juga 7, 6, dan 5. Tapi gue merasa lumayan oke lah ya. Ini yang part bagusnya gitu, baiknya. Di gilingan nomor 4 dan 3 itu kalau menurut gue konsisten. Dan yang ini nih yang paling jadi pertanyaan besar gitu kan. Emang bisa ya grinder kayak gini buat bikin espresso? Untuk dapat hasil gilingan espresso fine gitu kan. Yang bikin gue terkesan adalah di grain scale nomor 2 dan 1, grinder ini mampu untuk menggiling kebutuhan espresso. Di nomor 2 itu kalau menurut gue fine-nya udah dapat. Bahkan yang bikin gue kagum lagi adalah di nomor 1-nya itu dia bisa giling sampai extra fine. Cukup konsisten kalau menurut gue, gilingannya halus semua. Bener-bener kayak tepung dia. Bener-bener kayak bedak. Nah itu kan untuk kebutuhan Turkish coffee. Itu udah lumayan banget gitu. Menurut gue sih ini masih bisa lah kalau kalian budgetnya minim tapi kalian pengen beli grinder elektrik gitu. Untuk penggunaan pertama ya kalian bisa lah beli kayak gini sambil kita belajar nyeduh, sementara kita pakai grinder yang low budget gitu kan. Sebelum kita punya uang lagi untuk upgrade grinder yang lebih bagus lagi gitu. Bahkan yang gue tahu di beberapa kedai kecil itu banyak kok yang pakai grinder non Latina original gitu. Jadi nggak masalah sih sebenarnya, tergantung gimana kita nyeduhnya aja sama gimana pintar-pintar kita ngakalinya aja sih. Itu pun kalau mau terima beres ya mending beli yang bagus kalian gitu. Ya dengan grinder ini gue cukup sering bikin pakai V60, seduh V60, flat bottom. Gue pakai seduh mocha pot, bahkan gue pakai seduh di mesin espresso rumahan gue juga. Itu oke kalau menurut gue, masih lumayan, masih sanggup lah untuk ngejar kebutuhan konsumsi kopi gue. Tapi nggak tahu ya kalau nanti misalkan untuk kedai kopi dengan intensitas pelanggan yang datang sering gitu, gue nggak tahu tuh itu bisa nyampe bertahan seberapa kuat dia untuk menghadapi hantaman-hantaman pelanggan. Ya lagi-lagi gue mau sampaikan hasilnya cukup menyenangkan buat gue. Dengan grinder skala rumah, dengan harga yang murah dan kualitas yang lumayan wah kalau menurut gue. Karena dengan grinder ini tuh udah bisa mengcover kebutuhan kopi harian gue gitu. Mulai dari yang tadi gue sebutin ya, mulai dari seduh V60, flat bottom, mocha pot untuk bikin es kopi susu atau sampai dengan espresso gitu kan. Kalau buat gue sih udah cukup lumayan gitu. Jadi worth it nggak grinder ini untuk kita beli? Tergantung kalian. Kalau kalian punya budget lebih, misalkan uangnya cukup untuk beli Latina, ya beli aja Latina. Kenapa harus yang kayak gini? Tapi kalau kalian terkendala di budget, ya udah, ini jadi solusi
sebelum kalian punya budget untuk beli grinder yang lebih bagus lagi. Ya, sekian video review dari gua. Semoga video ini bisa membantu kalian yang lagi cari grinder kopi murah, yang lagi bingung karena low budget, karena budgetnya minim untuk beli grinder, ternyata grindernya mahal-mahal. Mungkin video gue ini bisa jadi salah satu referensi kalian sebelum kalian beli grinder elektrik. Jangan lupa di like videonya, share untuk berbagi info ini kepada yang membutuhkan. Kalau ada yang mau ditanyain, mau ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar atau DM di Instagram gue, Coffee Story by Hendy. Dan jangan lupa yang terpenting adalah kalian untuk subscribe channel ini untuk informasi terupdate ke depannya. Yang jelas masih di seputar kopi. Dan kalau kalian mau lihat video gue yang lain, ada di sini, di kiri atas. Sekian video dari gua, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.